Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 2401105211152 dari kelas 3A. Video ini saya buat sebagai syarat ujian tengah semester pada mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Dr. Poppy Anggraini, ST, MPD. Pada video ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran 3A, yaitu peserta didik memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Media pembelajaran yang saya kembangkan pada kesempatan ini yaitu media pembelajaran berbasis visual dengan judul Media Diorama Ekosistem Sawah. Untuk melanjutkan pembahasan, pada video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai hubungan antar komponen dalam ekosistem, termasuk perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Di dalam ekosistem terdapat dua jenis komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem sawah. Komponen biotiknya terdiri dari padi, lalu belalang, lalu ada tikus sebelah sini, lalu ada katak, setelah itu ular, setelah itu burung, dan juga bakteri dan jamur. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu lingkungan yang tidak hidup tetapi tetap sangat penting. Contohnya yaitu air, setelah itu tanah, lalu ada cahaya matahari, lalu udara. Pada diorama ini, saya juga menampilkan contoh tingkatan makhluk hidup. Pertama, ada belalang sebagai individu. Kenapa sih disebut individu? Karena individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Jadi, satu ekor belalang sudah disebut sebagai individu belalang. Yang kedua yaitu padi sebagai populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis dan hidup di tempat yang sama. Di sawah biasanya tumbuh banyak padi yang sejenis, sehingga kita menyebutnya sebagai populasi padi. Yang ketiga yaitu komunitas, gabungan dari beberapa populasi. Pada diorama ini komunitasnya terdiri dari belalang, padi, tikus, dan burung. Komunitas adalah sekumpulan berbagai populasi yang hidup bersama dan saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Jadi, beberapa populasi yang berbeda tetapi tinggal di tempat yang sama akan membentuk sebuah komunitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan rantai makanan di ekosistem sawah. Rantai makanan menunjukkan siapa yang makan siapa dan bagaimana energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Yang pertama yaitu padi dimakan oleh belalang. Di sini padi berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua yaitu belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Setelah elang mati, tubuhnya akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri disebut pengurai karena mereka bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang bisa menyuburkan tanah. Zat hara ini nantinya akan dimanfaatkan oleh padi untuk tumbuh. Melalui diorama ini, kita dapat melihat semua komponen, baik yang hidup maupun tidak hidup, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jika salah satu komponen hilang atau rusak, maka keseimbangan ekosistem sawah juga bisa
saya akan menjelaskan